Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan part sebelumnya, yaitu part ke-6. Di part sebelumnya, kita sudah sampai di mana pertarungan antara kelas A dan kelas C, yaitu Sanada dan Katsuragi, dengan hasil dimenangkan oleh Katsuragi. Dan di akhir part ke-6, cerita diakhiri dengan Sakayanagi yang hendak memasuki medan pertempuran. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Setelah melihat pertarungan kelas A dan kelas C, kita akan berpindah melihat pertarungan kelas B dan kelas D. Di sisi lain, di ruangan yang sunyi, saat waktu jeda 10 menit, terlihat Horikita yang sedang menunggu lawan selanjutnya setelah dia mengalahkan Hamaguchi tanpa kehilangan poin kehidupan sekalipun. Saat ini Horikita sedang menunggu Kanzaki sebagai garda tengah. Dalam waktu 10 menit yang ditentukan, Kanzaki harus tiba di ruangan ujian. Jadi selama hitungan mundur belum mencapai 0, itu masih merupakan waktu istirahat bagi Kanzaki. Dalam kesempatan 10 menit itu, Horikita kembali merangkum aturan ujian khusus di dalam pemikirannya. Horikita memikirkan, perwakilan garda tengah memiliki 7 poin nyawa. Terlepas dari kesalahan lawan, 3 poin nyawa dapat dikurangi sekaligus. Horikita berpikir, menyerang lebih dulu memang merupakan pemikiran yang masuk akal. Tetapi Horikita menilai ada resiko dalam menunjuk nama pada tahap awal. Meski begitu, jika dia terus-menerus melewatkan pilihan, dia akan membuat dirinya berada dalam posisi stuck. Kenyataannya, penyebab kekalahan Hirata adalah karena terlalu fokus pada pertahanan. Memikirkan itu, Horikita merenung tentang tipe orang seperti apa Kanzaki Ruichi itu. Seharusnya Kanzaki tidak berbeda jauh dengan Hirata dan Hamaguchi, tipe yang berfokus pada pertahanan. Namun, untuk mengubah keadaan, lawan mungkin juga akan mengambil langkah ofensif. Mengatakan itu, kata-kata dalam pikiran Horikita tanpa sengaja terucap. Horikita berpikir, jika lawan memiliki keberanian untuk menunjuk terus-menerus dengan resiko merugikan diri sendiri, maka dia mungkin tidak bisa keluar tanpa kehilangan poin kehidupan. Horikita menyadari dia harus mengalahkan Kanzaki tanpa kehilangan poin kehidupan sebanyak mungkin. Dengan pemikiran itu, Horikita terus memikirkan caranya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memeras otak, yang bisa dilakukan tetap terbatas. Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah mata yang tajam untuk melihat para peserta, atau dengan cerdik memancing Kanzaki agar membuatnya memilih untuk menyerah satu demi satu. Ketika hitungan mundur tersisa 4 menit, Kanzaki memasuki ruangan tanpa bicara. Melihat sekeliling, kemudian dia duduk di kursi kosong dan menarik nafas dalam-dalam. Melihat itu, Horikita berkata, "Senang bertemu denganmu." Sebuah sapaan formal dari Horikita. Namun, Kanzaki menanggapi salam Horikita dengan ekspresi serius, kemudian dia berkata, "Siapa yang mengidekan untuk menempatkan Ainokoji menjadi perwakilan jenderal?" Tanya Kanzaki dengan mata yang tajam. "Tiba-tiba sekali pertanyaannya ya," jawab Horikita. "Apakah itu ide Horikita? Atau ide Ainokoji? Mengapa Ainokoji menerimanya? Kapan dia menerimanya?" Mengatakan itu, Kanzaki menatap tajam ke arah Horikita dengan pertanyaan-pertanyaan intensnya. Horikita yang melihat itu berkata, "Siapapun yang memutuskan, apapun alasannya, kapanpun itu terjadi, itu adalah urusan kelas kami, bukan?" Jawab Horikita. "Ainokoji yang aku kenal bukanlah tipe yang akan maju sendiri. Dia pasti didorong oleh seseorang, bukan?" kata Kanzaki. "Siapa yang tahu? Mungkin Ainokoji-kun juga sedikit berubah," jawab Horikita dengan acuh tak acuh. Horikita mengatakan itu karena ada hal yang tidak bisa dia ungkapkan. Dengan kenyataan dia menerima proposal Ainokoji untuk menjadi seorang jenderal dan juga keinginan Ainokoji tidak menonjol di masa depan. Dengan kata lain, jika Horikita menjawab yang sebenarnya seperti itu tidak jauh berbeda dengan Ainokoji yang dikenal Kanzaki. Kemudian setelah itu Horikita berkata,
Apakah itu sudah cukup? Sekarang saatnya fokus pada ujian. Ya, itu benar. Tak lama, pengumuman dimulainya diskusi terdengar. Diskusi putaran pertama. Peserta kelas 2B. Ijuin Kou, Sudoken, Miyake Akito, Ichihashi Ruri, Onodera Kayano, Nishimura Tsuko, Matsushita Chiaki. Kelas 2D. Watanabe Norohito, Yunezu Hurotu, Sumida Makoto, Aragaki Itsuki, Iguchi Mashiro, Himeno Yuki, Ninomiya Yui. Kemudian setelah itu terlihat di layar. Total 14 peserta memasuki ruangan, dan mereka langsung mengambil tempat duduk sesuai instruksi. Melihat itu, Horikita dan Kanzaki sambil mengawasi monitor. Kedua perwakilan tersebut dengan cermat memeriksa apakah ada peserta yang bertingkah mencurigakan atau ada yang matanya saling bersentuhan. Namun, tidak ada yang menunjukkan sikap mencurigakan. Para peserta dengan serius mengamati sekitar. Horikita yang melihat Sudo yang tenang di layar, merasa sangat senang. Horikita berpikir jika Sudo yang dulu sudah tidak akan menjadi kandidat dalam kelompok ini. Selama 2 tahun, Sudo benar-benar berkembang. Memikirkan itu, perasaan seperti orang tua sekejap muncul di hatinya. Horikita memandang Sudo dengan tatapan hangat bercampur tegas, sambil menyelesaikan diskusi normal selama hitungan mundur 5 menit. Namun, karena banyak siswa yang konservatif, hampir tidak ada yang membuat kesalahan dalam diskusi putaran pertama. Horikita dan Kanzaki memilih untuk melewatkan putaran tersebut. Dan putaran kedua hampir sama dengan yang pertama. Tidak banyak kemajuan, hanya 2 peserta yang ditunjuk untuk keluar oleh siswa unggulan. Namun, kedua perwakilan menyadari mereka tidak bisa terus-menerus bersikap pasif. Dengan pemikiran ini, Horikita dan Kanzaki memasuki putaran ketiga. Di putaran 3 ini, Miyake tiba-tiba mengaku sebagai lulusan dan dia menunjuk Watanabe sebagai siswa unggulan. Akhirnya, pada putaran ketiga ini, diskusi berpusat pada penolakan Watanabe hingga akhir diskusi. Putaran ketiga penunjukan segera tiba. Saat ini, memilih untuk melewatkan akan bersikap resiko, tapi juga akan membawa peluang. Di waktu 1 menit ini, Horikita dan Kanzaki fokus pada apakah mereka harus mempercayai pengakuan Miyake sebagai lulusan atau tidak. Akhirnya, Kanzaki memilih mempercayai Miyake sebagai lulusan, sehingga menunjuk Watanabe sebagai siswa unggulan. Sebaliknya, Horikita menilai Miyake sebagai siswa unggulan dan Watanabe adalah peran lain. 2 orang yang tidak memilih untuk melewatkan. Jawaban keduanya sangat berbeda. Kemudian, suara pengumuman terdengar. Selanjutnya, hasil akan diumumkan. Horikita-san berhasil menebak identitas Miyake sebagai siswa unggulan, dan Kanzaki-san kehilangan 3 poin nyawa. Selain itu, karena penunjuk nama salah oleh Kanzaki, dia kehilangan 1 poin nyawa lagi. Penilaian yang berbeda dari keduanya membuat skornya 77 langsung menjadi 73. Ternyata Miyake adalah siswa unggulan, dan Watanabe bukan. Dengan begitu, masih tersisa 1 siswa unggulan lagi. Akhirnya, para peserta menyadari bahwa dalam diskusi ini, tidak seperti permainan serupa lainnya. Mereka bisa mengaku peran masing-masing, namun tidak selalu sesuai harapan. Mengaku peran juga memiliki resiko ditunjuk. Terlebih lagi, sulit bagi siswa unggulan untuk menang. Namun, inti utama tetap ujian khusus. Daripada poin individu yang diperoleh peserta, kemenangan perwakilan adalah tujuan sebenarnya. Pengakuan peran oleh peserta membuat diskusi lebih hidup dan lancar. Rangkaian penunjuk nama ini membawa dampak besar pada putaran berikutnya. Dengan keluarnya Miyake sebagai siswa unggulan, Ninomiya menunjukkan ekspresi kegelisahan. Siapa siswa unggulan berikutnya tampak sudah bisa dipastikan. Akhirnya, seperti yang diharapkan, Ninomiya adalah siswa unggulan. Dengan begitu, diskusi berakhir dengan kemenangan siswa biasa. Jadi tuh intinya siswa unggulan itu tahu satu sama lain. Ya sama kayak main game Werewolf gitu. Sesama Werewolf itu mereka sama-sama tahu peran mereka. Kemudian tuh Kanzaki yang melihat itu berkata pada Horikita, "Bolehkah aku mengobrol denganmu sebentar?" "Ada apa?" Mengatakan itu, Horikita memandang layar sambil melihat hitungan mundur 10 menit istirahat. Dia siap menghadapi kemungkinan serangan mental dari Kanzaki. Mendengar itu, Kanzaki berdiri dari kursinya.
tampak heran berjalan mendekati Horikita. Kemudian berkata, "Aku ingin meminta sesuatu. Aku tahu ini aneh, tapi saat ini tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Bisakah kamu memberikan kemenangan ujian ini untuk kami kelas D?" Horikita yang awalnya berniat menanggapi apapun yang dikatakan lawan dengan tenang, namun permintaan mendadak dari Kanzaki benar-benar mengejutkan. "Kamu serius, Kanzaki-kun? Maafkan aku, karena ini terlalu mengejutkan." Mengatakan itu, Horikita berkata langsung ke intinya. Karena ujian akhir tahun sangat penting dan menentukan peningkatan kelas, namun lawan memintanya untuk kalah. Kata-kata itu mudah dimengerti baginya, tapi sulit diterima. Horikita berpikir Kanzaki pastinya tahu bahwa tak seorang pun akan setuju. Kemudian setelah Kanzaki mendekat pada Horikita, dia berkata, "Memang permintaan ini tidak biasa, tapi aku serius. Kelas D kami sudah tidak punya jalan lain. Jika gagal dalam ujian akhir tahun ini, selisih dengan kelas atas akan sangat besar melebihi batas." Kanzaki berpikir jika Sakayanagi menang dan Ichinose kalah, maka selisih poin dengan kelas A akan menjadi sangat besar. Bahkan jika menang dalam 1 atau 2 ujian khusus berikutnya, kemungkinan mengejar ketinggalan sangatlah kecil. Kemudian Kanzaki berkata lagi, "Untungnya, ujian khusus kali ini tidak mengurangi poin kelas. Artinya, kelas Horikita masih punya peluang tahun depan. Meskipun Sakayanagi menang, masih ada waktu 1 tahun untuk kelasmu mengejar ketinggalan." Mengatakan itu, Kanzaki yang biasanya tidak menunjukkan ekspresi akhirnya meminta dengan sungguh-sungguh. Untuk menunjukkan keseriusannya, Kanzaki membungkuk dalam-dalam kepada Horikita. Horikita yang melihat itu berkata, "Meskipun kamu membungkukkan kepalamu, tidak mungkin aku memberikan kemenangan ini begitu saja. Ini adalah pertarungan antara kelas. Sama seperti kamu membawa beban kelasmu, aku juga begitu," jawab Horikita. "Aku tahu. Jika kamu mengetahuinya, jangan katakan permintaan mustahil seperti itu dari mulutmu," kata Horikita. "Meskipun tahu, aku tetap harus melakukannya. Tentu saja, kami tidak akan meminta kemenangan tanpa memberikan imbalan. Di tahun ketiga nanti, kami akan mendukung kelas Horikita dalam pertarungan. Meskipun biasanya sulit dipercaya, pikirkan bahwa Ichinose bisa dipercaya." Mengatakan itu, Kanzaki menggunakan nama pemimpin kelasnya sebagai jaminan. Namun, Horikita yang mendengar itu berkata, "Memang, Ichinose tidak mudah berkhianat, tapi itu hanya berlaku jika dia yang mengajukan permintaan. Kamu tidak bisa begitu saja menggunakan kepercayaan itu untuk bernegosiasi, bukan? Lagi pula, apakah kamu mendapatkan izin dari Ichinose?" Ini Melihat Kanzaki tidak bisa menjawab, Horikita berkata lagi, "Setelah kamu kalah, Ichinose pasti akan muncul. Saat itu, tawaran ini akan lebih bisa dipercaya jika dia yang berbicara. Tapi kamu tidak memilih begitu, karena ini semua inisiatif pribadimu, bukan?" Mendengar itu, Kanzaki tidak bisa berkata apa-apa. "Kamu bukan pemimpin kelas, dan memberikan jaminan bahwa tahun depan akan mendukung kami. Ini terlalu berlebihan. Tidak bisa dipercaya," kata Horikita. Mendengar itu, Kanzaki berkata, "Ichinose, apapun yang dia pikirkan, dia tidak akan meminta hal seperti meminta menyerahkan kemenangan. Tapi meskipun dia tidak mengatakannya, perasaannya mungkin sama denganku. Kamu masih punya Enokoji di belakang. Kami tidak punya peluang menang." Mengatakan itu, Kanzaki berpikir untuk mengejar kemenangan, dia harus mengalahkan Horikita dan kemudian mengurangi poin nyawa Enokoji sebanyak mungkin. Namun kenyataannya, dia belum melukai Horikita, dan malah berada dalam posisi sulit. Dan Horikita yang menyadari itu berkata, "Kamu menilai Enokoji-kun sangat tinggi." "Ya, Enokoji-kun sangat sulit dihadapi," jawab Kanzaki. "Menyebalkan sekali." "Menyebalkan? Kenapa? Aku hanya menyatakan fakta." "Aku tidak bilang kamu salah, tapi tetap saja menyebalkan," jawab Horikita yang melihat Kanzaki sudah menyerah sejak awal. Dia merasa kecewa dan marah. Horikita menyadari memang benar bahwa rekan satu tim di belakangnya sangat kuat. Ketakutan terhadap Enokoji juga bisa dimaklumin. Memikirkan itu, Horikita berkata,
Kamu meremehkan pemimpin kelasmu. Ichinose-san, sejak aturan ujian khusus diumumkan, aku sudah menganggap Ichinose-san akan lebih kuat dari siapapun. Jaringan sosial dan kecerdasan pengamatannya tidak bisa diremehkan. Mungkin lebih sulit dihadapi daripada Sakayanagi, Ruen, atau bahkan Ainokoji. Sebagai wakil kelas, Kanzaki sama sekali tidak mempercayai Ichinose. Namun, Ichinose pasti mempercayai Kanzaki. Itulah sebabnya dia memberikan posisi perwakilan kedua padanya. Itulah mengapa Horikita merasa tidak senang dengan sikapnya. Kemudian Horikita berkata lagi, "Kalau menurutku, pertarungan ini masih seimbang." "Seimbang? Seimbang katamu? Benarkah begitu?" tanya Kanzaki. Tidak peduli bagaimana Horikita katakan, sikap Kanzaki tidak berubah. Melihat itu, Horikita berkata, "Mari akhiri. Melanjutkan percakapan ini hanya akan membuatku semakin tidak senang." Mengatakan itu, pandangan Horikita seolah mendesak Kanzaki untuk segera kembali ke tempat duduknya. Namun, Kanzaki tetap berdiri di tempat, tidak bergerak. "Tidak bisa. Jika kami kalah, semuanya benar-benar berakhir." Melihat itu, Horikita berkata, "Sampai kapan kamu akan terus mengeluh tanpa arti?" Mengatakan itu, Horikita membalas ucapan Kanzaki dengan tenang. "Aku tidak peduli apa yang orang pikirkan tentangku. Impian kelas untuk naik ke kelas A tidak boleh terputus," jawab Kanzaki. Bahkan jika diejek dan dihina oleh siswa lain, dia akan tetap bersikeras dengan caranya sendiri. Kanzaki 100% menyadari bahwa permintaannya sangat sembrono. Meskipun dirinya akan dipermalukan, dia tetap menanggung malu demi kelasnya. Melihat itu, Horikita berkata, "Aku benar-benar merasakan tekad Kanzaki. Awalnya kamu juga tidak ingin merendahkan diri seperti ini. Namun, aku tidak berniat melakukan negosiasi." Horikita menyadari betapa besarnya keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan hal seperti itu. Menghadapi permintaan yang sedih, meskipun lebih banyak merasa marah, tetapi Horikita masih merasa sedikit ada rasa simpati. Namun demikian, keputusan Horikita terhadap Kanzaki tidak akan goyah. Kompromi ataupun belas kasih bisa dikatakan dia tidak bisa. Kemudian Horikita berkata lagi, "Sungguh menjengkelkan, harus menolak semua permintaan seperti ini." "Aku tahu kalau aku merusak perasaanmu," jawab Kanzaki yang tetap menundukkan kepalanya tanpa sedikit pun berubah. Kanzaki telah mencoba melakukan reformasi dengan mengumpulkan siswa yang tidak terlalu memuja Ichinose, tetapi itu belum mencapai titik keberhasilan. Jika di tengah jalan mengalami kegagalan besar, maka reformasi juga akan kehilangan maknanya. Kanzaki merasa bahwa jika Ainokoji tidak beraksi dalam ujian khusus akhir tahun ini, mungkin masih ada cara. Namun, hari ini Ainokoji bertindak sebagai jenderal. Sambil terus menundukkan kepala, Kanzaki berkata dengan memohon, "Tolong." Kanzaki memaksakan kata-kata itu keluar dari tenggorokannya. Berapa kali pun Kanzaki meminta, pihak lain tidak bisa menerima permintaan tersebut. Kanzaki seharusnya sudah memahami ini sejak awal. Meskipun demikian, Kanzaki terus mengulangi permintaannya. Melihat Kanzaki yang terus memohon, Horikita berkata, "Aku tidak akan berbelas kasih. Aku sangat menghargai kemampuan Kanzaki dan Ichinose. Tidak peduli siapa yang akan aku hadapi, aku akan berjuang dengan sekuat tenaga. Itulah tanggung jawabku," kata Horikita dengan tegas. Bagi Horikita, memberi perhatian terbesar kepada Kanzaki yang merendahkan diri demi kelasnya adalah dengan bertarung dengan sekuat tenaga dan membalasnya dengan hasil yang nyata. Kemudian Kanzaki yang tersadar caranya tidak akan berhasil berkata pada Horikita, "Begitu ya." Setelah itu, Kanzaki yang menundukkan kepalanya kembali ke tempat duduknya. Waktu istirahat hampir habis. Tak lama kemudian, suara pengumuman terdengar. Mulai diskusi baru. Mendengar itu, Horikita mengalihkan pandangannya dari Kanzaki. Horikita berpikir, dia tidak boleh memikirkan Kanzaki lagi. Namun di sisi lain, wajah Kanzaki yang menghadap layar, tatapannya tertuju pada layar tetapi seolah-olah tidak melihat. Di putaran ini, Horikita memilih untuk melewati penunjukan, dan Kanzaki juga dengan gerakan lambat memilih untuk melewati. Diskusi putaran selanjutnya, Kanzaki tetap tidak menanggapinya dengan serius. Dia hanya menunggu kekalahannya. Horikita yang melihat itu berkata,
Apa kamu sudah menyerah? Mendengar itu, Kanzaki berkata dengan tidak semangat. Tidak peduli hasil apa yang aku raih, hasilnya sudah jelas. Dengan kata lain, Kanzaki sejak awal sudah menyerah untuk bertarung dengan bersungguh-sungguh. Kanzaki menyadari bahwa meskipun dia mengalahkan Horikita sebagai garda tengah, itu hanya akan mengganti lawan negosiasinya dari Horikita menjadi Ainokoji. Melihat itu, Horikita tidak tahan melihat Kanzaki begitu lemah, lalu berkata, "Kamu adalah perwakilan yang bertarung untuk kelas. Kamu seharusnya menghadapi ujian khusus ini dengan tekad untuk mengalahkan aku dan Ainokoji dengan kekuatanmu sendiri. Itu adalah tanggung jawabmu kepada teman-temanmu." Mendengar itu, Kanzaki berkata, "Kaulah yang aneh, Horikita. Apakah kau memberikan bantuan pada musuh pada saat dibutuhkan? Biarkan aku sendiri." "Baiklah, lakukan sesukamu," jawab Horikita. Penampilan Kanzaki seperti itu membuat putaran ini menjadi sangat membosankan. Seiring berjalannya putaran, Kanzaki kembali memilih untuk melewati, menunjukkan dia sudah menyerah. Horikita yang melihatnya mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bersimpati, dan dia sambil berhati-hati mengambil keputusan untuk melakukan penunjukan. Tak lama, suara pengumuman terdengar. Horikita berhasil mengungkap bahwa Minekun adalah siswa unggulan. Kanzaki kehilangan semua poin nyawanya dan diminta untuk keluar. Suara pengumuman hasil bergema, tetapi Kanzaki tidak segera bergerak. Bahkan, dia seperti tidak mendengarkan pengumuman itu. Horikita yang melihat itu berkata pada Kanzaki, "Kanzaki?" Saat Horikita memanggil namanya, Kanzaki seperti tersadar dan menatap Horikita. "Oh, ternyata tadi pengumuman kekalahanku." Mengatakan itu, Kanzaki bergumam tidak peduli. Kemudian bangkit dari tempat duduknya. Melihat itu, Horikita ragu apakah harus berbicara dengan Kanzaki yang sedang keluar. Tetapi akhirnya dia mengurungkan niatnya. Horikita berpikir dengan kekalahan Kanzaki yang seperti itu, apapun yang dia katakan tidak akan berdampak baik pada Kanzaki. Sampai saat ini, di pikiran Horikita hanya ada kemenangan. Namun, di mana ada pemenang, pasti ada yang kalah. Di ruangan yang sekarang tinggal satu orang, Horikita melihat layar diskusi yang kosong. Kemudian suara hatinya terucap tanpa sadar. "Aku bertarung untuk naik ke kelas A." Namun, bagi Horikita, lulus dari kelas A sangat berarti. Bukan hanya untuk masa depannya, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan dari kakaknya. Membawa kelas D ke kelas A dan ingin dipuji karenanya. Itu adalah motivasi terbesarnya. Lalu apa tujuan Kanzaki? Untuk membuat kelulusannya dan karirnya lebih menguntungkan? Atau untuk berbuat baik kepada teman-teman sekelasnya? Maksud sebenarnya dari upaya mati-matian Kanzaki untuk naik ke kelas A, Horikita yang memiliki hubungan dangkal dengannya tidak memahaminya. Namun Horikita sangat yakin Kanzaki juga memiliki tujuan kuat seperti dirinya. Sebelum lawan berikutnya, yaitu Ichinose muncul, Horikita terus merenungkan hal ini. Sampai di sini dulu video part ke-7 ini. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.